Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acang Wibowo dari kelas MPS 1H dengan NIM 215211266. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kebijakan fiskal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Mengenai kebijakan fiskal ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir yaitu contoh kebijakan fiskal. Poin yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar terjadi pasca Perang Dunia yang pertama. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Poin yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara yaitu sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand seperti faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya yaitu investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada beberapa jenis dari segi, yang pertama yaitu dari segi teoritis. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya yaitu misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan yang satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya yaitu alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Selanjutnya, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya yaitu penetapan harga eceran tertinggi.
dari segi penerapan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli barang. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Dari segi neraca pembayaran, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal yang satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya inflasi. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit yaitu kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Untuk poin yang selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan sampai dengan peniadaan. Yang kedua yaitu pengeluaran belanja yang bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang terakhir yaitu contoh kebijakan fiskal. Untuk contoh saya ambil di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang terakhir yaitu penetapan harga eceran tertinggi. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu. Yang disebut dengan kebijakan harga eceran tertinggi, barang dengan harga eceran tertinggi umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Sekian dari video kami, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.